Oke, jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini saya Adi Nugroho dari Radar Kediri TV bersama dengan Bapak Muslihin. Pak Muslihin ini adalah dulu pernah menjabat sebagai Ketua PDM tahun 2000 sampai 2010 Pak ya, di Kota Kediri. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Depak di Tulungagung, juga Kepala Depak di Kabupaten Kediri Pak ya. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja dengan Pak Muslihin ini dalam bincang Jumat kali ini. Semoga nanti bisa memberikan manfaat bagi semua terkait tema yang sedang kita bicarakan. Pak Muslihin, ya ini kan masa pandemi gitu Pak, masa di mana banyak orang mengalami kesulitan itu. Tapi apakah hal yang sulit gitu, apakah di situasi yang sulit ini kita tidak bisa berbagi Pak? Kan ada yang bilang itu kita juga harus berbagi di kala yang sulit juga, jadi supaya banyak orang yang menerima manfaat. Gimana Pak ini dalam perspektifnya dengan? Kalau dalam agama ya, agama Islam itu tidak ada istilah tidak berbagi. Jadi tidak ada istilah tidak berbagi. Agama itu menuntun kayak apapun, kita itu dianjurkan untuk berbagi sesuai dengan kadar kemampuan kita. Oleh karena itu ada ayat yang mengatakan bahwa termasuk salah satu ciri orang yang takwa adalah orang yang membelanjakan hartanya itu untuk amal, baik dia dalam keadaan sengsara, berkurang atau dalam keadaan berlebih. Jadi tidak ada istilahnya tidak berbagi, tidak berbagi, tidak ada. Jadi kita kondisi. Jadi makanya kalau itu memang benar-benar dihayati, insya Allah nggak ada orang istilahnya kekurangan makan dan sebagainya, nggak sampai. Kalau dalam Al-Quran sendiri Pak, apakah tuntunan untuk itu memang ada begitu Pak? Ada, ya. Di dalam surat Ali Imran ya, ayat 134 itu kan ada. 133, 134 itu ada mengatakan begini. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bersegeralah kamu untuk minta ampunan kepada Tuhanmu yang Allah itu sudah menyiapkan surga seluas langit dan bumi dan disiapkan untuk orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu siapa? Antara lain alladzina yunfikuna fis sarra' wal dharra, yaitu orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan apa maupun dalam keadaan berada. Jadi tidak ada istilahnya tidak memberikan sedekah, itu enggak ada. Ya, sekecil apapun itu tuntunannya harus memberi gitu. Kalau kita bisa memberikan ya diberi, ya kalau banyak ya banyak. Kalau sedikit ya sedikit, tapi harus dan harus ikhlas dan sebagainya seperti itu. Apa juga terkait dengan surat Al-Ma'un juga? Nah, ada juga surat Al-Ma'un itu kan hubungannya dengan tanda kondisi orang-orang yang kaya itu tidak mau memberikan bantuan dan sebagainya, sehingga istilahnya gelandangan dan orang-orang yang itu kan tidak mendapatkan perhatian. Sehingga di dalam surat Al-Ma'un, sehingga ketika Yai Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un itu kepada santrinya, diajarkan beberapa kali sampai 6 atau 7 kali, santrinya sampai waleh kan. Itu kok enggak pernah diganti kok itu saja gitu. Kemudian Yai Dahlan kan tanya, apakah ini sudah kamu amalkan? Oh, sudah ya. Gimana ngamalkannya? Saya ketika salat setelah membaca Fatihah yang membaca surat ini. Oh, bukan itu. Ya gimana ya? Ya sekarang kamu coba pergi ke Jalan Malioboro itu.
itu data orang-orang yang tidak punya kayak gitu, carikan itu bagaimana untuk menjaga nasi bungkus macam-macam Ya, kayak ya, gitu. ya. Nah, ini Itu kan pengamalannya. pengamalannya. Jadi pengamalannya itu adalah aspek sosial, bukan hanya sekedar Hafal. dibaca saja. Ya, Itu kan ya. kalau dibaca itu kan untuk pribadi. Oh, mengingatkan gitu ya, Iya. mengingatkan. Nah, ini kan tidak hanya untuk pribadi mestinya, harus Sosial. Gitu. sosial. Artinya ini kan juga banyak teman-teman itu di Kediri yang sering berbagi nasi, Ya. berbagi sedekah untuk sesama. Itu aplikasi kira-kira dari Ya, hal aplikasi seperti itu, aplikasi itu. Artinya apakah itu banyak, apakah itu sedikit, itu adalah proses untuk berbagi. Ya, proses. Kira-kira manfaatnya apa, Pak Muslikin? Berbagi sendiri baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain begitu. Itu begini. Kalau bagi diri sendiri itu akan membawa dampak satu ya. Karena apa yang kita berikan kepada orang lain, kalau kita berikan dengan ikhlas, itu kan kita akan mendapatkan pahala. Ya. Kemudian dari sisi yang lain, hubungan antara kita dengan orang lain. Ini kan perekat dengan sesama ya. Jadi merupakan perekat sehingga terjadilah komunikasi yang sangat erat. Kalau tidak pernah berbagi seperti itu, ya sudah, kan tidak ada artinya hidup. Ya. Kira-kira adakah cara yang baik untuk berbagi? Ada. Ya, cara berbagi kan kadang-kadang itu diorganisir ya ada. Ya gitu diorganisir ini turunan kemudian dibagi ada. Ada juga yang tidak tapi diri sendiri langsung sendiri juga ada. Tapi yang baik memang kalau bisa diorganisir, insya Allah bisa lebih adil gitu loh. Gitu ya. Kalau tidak ya kadang-kadang ya itu tergantung kepada yang bersangkutan kayak apa. Nah, ini kan kasihan nanti kalau yang bersangkutan itu tidak pada cocok ya tidak akan dikasih. Tapi kalau ini kan sudah diorganisasi kan tidak ada istilah cocok dan tidak cocok. Makanya keadilan itu penting. Iya, keadilan bagi masyarakat. Kira-kira kalau proses dalam berbagi itu Pak Muslikin, kita lebih baik menjangkau orang yang apa istilahnya benar-benar miskin gitu tapi jauh, maksudnya dalam artian berada di luar lingkungan rumahnya atau justru yang berada di sekitar gitu, walaupun mungkin nggak terlalu miskin gitu, itu pertimbangannya kira-kira apa itu Pak? Jadi gini, untuk beramal itu ya, jadi untuk membantu itu memang diutamakan yang lebih dekat dulu. Lebih dekat ya, itu lebih baik ya. Lebih baik. Jadi kalau itu ada keluarga didulukan. Oh justru gitu ya? Keluarga didulukan. Tetangga mungkin setelah tetangga itu. Kalau itu didulukan yang dekat-dekat itu. Jangan yang jauh-jauh itu loh. Karena apa? Kita ini nggak akan hidup dengan orang yang jauh, kita hidup dengan orang yang dekat. Yang dekat. Kalau ada kesusahan ya bantu ya orang sekitar gitu ya. Nah, oleh karena itu kan perlu itu seperti tetangga kan dihormati. Menghormati tetangga itu bukan karena sesuatu, bukan karena ini perintah itu loh. Perintah ya? Perintah. Ada satu hadis mungkin gini. Mangkana yu'min billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Ya. Itu perintah. Iya, itu perintah. Karena itu ada satu istilahnya itu ya cerita lah. Ya, cerita. Ada seseorang itu dipanggil oleh tetangganya. Yang masih anak muda memanggil orang yang tua tetangganya. Jadi dipanggil untuk datang ke rumahnya. Maka orang ini datang ke rumah itu. Setelah datang, anak muda tadi itu bilang, ya sudah tidak perlu nanti Bapak silakan pulang aja. Pulang dia. Nah, kemudian setelah di rumah berselang beberapa saat dipanggil lagi. Orang itu datang dengan senang. Nah, setelah sampai di rumah disuruh pulang kembali. Orang itu pulang kembali. Ya, kemudian sampai 3 kali. Kemudian yang ketiga itu juga orang ini tidak datang. Nah, kemudian disuruh pulang kembali. Orang itu juga mangkel ya tidak, ini juga tidak. Pokoknya kembali gitu. Enjoy saja itu. Ya, akhirnya pemuda tanya, "Loh kenapa Bapak itu saya
Suruh. Minta datang ke rumah sini, Bapak datang saya suruh kembali juga Bapak kembali. Iya. Apa jawabnya? Saya itu tidak ada urusannya dengan kamu. Saya datang ini karena saya menghormati kamu atas suruhan Allah. Saya diperintah kalau itu ada tetangga mengundang, saya datang. Itu bukan karena kamu, karena itu perintah. Itu loh. Iya, Jadi iya. saya disuruh pulang ya pulang. Jadi saya tidak ada apa istilahnya pegel dan sebagainya. Yang penting saya sudah bisa melaksanakan perintah ini. Artinya konsep berbagi dalam prosesnya juga bisa merekatkan hubungan keluarga, tetangga gitu ya. Jadi ini tinggal tergantung gini ya. Jadi tinggal tergantung penghayatan daripada perintah itu. Jadi makanya penghayatan itu penting, tidak hanya dihafal tapi dihayati. Seperti cerita Kiai Ahmad Dahlan tadi ya. Menyuruh santrinya ya silakan ke Malioboro gitu, lihat itu ya. Oke. Jadi orang tadi kalau kita mamanya itu ditimbali kemudian disuruh pulangnya kan kebanyakan kan pegel kan. Ya, mangkel Gitu. Tapi untuk ikhlas dan ini perintah Allah. Ya, karena ini kan didasari oleh perintah tadi. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hormatilah tetangga. Oke. Pak, kira-kira ada pesan ini buat pemirsa Radar Kediri TV. Bagaimana untuk menjaga hubungan supaya kita bisa terus berbagi begitu dengan sesama dan bisa membantu banyak orang, Pak? Itu juga kita harus istilahnya itu kita harus tahu ya perkembangan situasi itu kita harus tahu. Karena apa? Dengan perkembangan situasi itu kan model-model bantuan macam-macam kan beraneka ragam gitu loh. Betul. Ya, jadi tidak bisa kalau model dulu ya seperti dulu ya tidak bisa. Seperti itu. Jadi harus sesuai dengan harus beradaptasi dengan kondisi saat ini sekarang. gitu ya. Oke. Makanya kalau sekarang itu membantu ke orang disuruh datang diberi itu tidak musim sudah itu. Membantu yang dibantu suruh datang itu terus mengambil ini tidak musim itu. Tidak musim itu sudah. Kita yang datang memberikan itu yang dari pintu ke pintu gitu ya. Seperti itu. Oke. Terus sama dengan kan zakatnya mestinya seperti itu. Iya. Artinya memang ada yang mengumpulkan, gitu ada. Kemudian dibagi sesuai dengan sesuai dengan. Tidak suruh istilahnya orang suruh ngumpul sampai kasus-kasus zakat itu kan banyak itu. Bagi zakat hanya 50 itu sampai ada yang mati kayak gitu itu kan. Dan itu kira-kira kalau di masa pandemi dengan protokol kesehatan kayaknya lebih cocok ya Pak ya? Iya. Kita datang ke rumah dengan yang datang panitia lah gitu ya. Kan itu tidak rame-rame kan? Iya, tidak berkerumun ya. Dan orang itu kan menerima sumbangan itu pada intinya kan tidak suka kalau sumbangan itu disiarkan kemana-mana. Diekspos gitu. Iya, diekspos itu kemarin kan tidak suka. Orang itu suka kalau itu mendapatkan bantuan ditambah sudah. Terima kasih, selesai. Di rumah mungkin. Tujuannya itu hanya untuk untuk mengembirakan itu dan sebagainya, bukan untuk. Nah ini kalau sudah dilarikan kepada aspek politis ya sudah. Ya itu yang rusak tatanan itu. Yang sering terjadi itu ada unsur kepentingan itu Pak ya. Termasuk gitu. Bantuan ada unsurnya politik sudah sudah. Harus bisa dibedakan ya. Bedakan gitu. Kadang-kadang salat saja itu ada unsur politik kok. Apa Pak? Salat itu loh. Gimana Pak itu? Iya, umpamanya karena saya mau majung jadi yang tadi tidak pernah ke masjid kemudian sering ke masjid itu. Iya. Itu yang mungkin harus dipilah-pilah gitu ya, harus sesuai tempatnya. Oke. Terima kasih Pak Muslikin. Obrolan singkat kita semoga bisa bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.